warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Panitia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, Staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar, peserta Diklat PDPS BBPPKS Yogyakarta Angkatan 6 Kelompok 1 tahun 2022 yang ada di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak atau PPSPA Batu di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak PPSPA Batu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan tertera bagi klien anak usia sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 serta pelayanan asesmen bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dan asesmen anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau AMPK, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Dalam keterampilan dasar pekerjaan sosial meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan membangun relasi, wawancara konseling, serta pengembangan jejaring kemitraan dalam penyelenggaraan sosial, yaitu keterampilan dasar komunikasi. Seorang pekerja sosial harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada sasaran. Informasi yang disampaikan harus jelas, mulai tindakan, bahasa, sehingga mudah dipahami oleh penerima informasi. Orang pekerja sosial harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada sasaran. Informasi yang disampaikan harus jelas, mulai tindakan, bahasa, sehingga mudah dipahami oleh penerima informasi. Dalam penyampaian informasi, seorang pekerja sosial harus mengetahui situasi dan kondisi, baik yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan sarana atau alat yang digunakan, sehingga penyampaian informasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 1. Keterampilan dasar komunikasi. Seorang pekerja sosial harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada sasaran. Informasi yang disampaikan harus jelas, mulai tindakan, bahasa, sehingga mudah dipahami oleh penerima informasi. Dalam kondisi menyampaikan informasi, seorang pekerja sosial harus mengetahui situasi dan kondisi, baik yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan sarana atau alat yang digunakan, sehingga penyampaian informasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2. Keterampilan dasar membangun relasi. 2. Keterampilan dasar membangun relasi. Seorang pekerja sosial harus mampu membangun relasi antara pekerja sosial dengan klien atau sasaran. Kegiatan relasi harus dimulai dengan adanya saling percaya antara pekerja sosial dengan klien atau sasaran yang dituju, sehingga seseorang pekerja sosial mampu meyakinkan terhadap klien atau sasaran yang menjadi kelompok sasaran yang ditanganinya. 3. Keterampilan wawancara. Keterampilan wawancara harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Sebelum melaksanakan wawancara terlebih dulu harus menyusun kerangka atau instrumen atau pedoman wawancara. Selain itu, seorang pekerja sosial harus mampu mencatat semua hasil pengamatan dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam membuat laporan hasil wawancara. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu wawancara: ruang yang besar dan menarik, ventilasi yang cukup, pencahayaan yang cukup, suhu yang sejuk atau nyaman,
bebas dari keramaian atau kegaduhan, ada keleluasaan bagi klien. 4. Keterampilan konseling. Seorang pekerja sosial harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam rangka melaksanakan konseling atau sebagai konselor. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pekerja sosial menjadi konselor adalah sebagai berikut. A. Kemampuan personal. Harus sehat, nyaman untuk membicarakan masalah umum, memiliki kemampuan, pengetahuan dan kompetensi. B. Ketulusan. Memiliki minat yang kuat, kejujuran dan kemampuan untuk membantu orang lain. C. Kesiapan. Harus luas, pandai dan fokus pada masalah yang ditangani. D. Hangat dan empatik. Keramahan yang tulus, menerima klien apa adanya dan memperhatikan sifat kemanusiaan. E. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai, sikap saling menghargai, berlaku objektif, sikap peka terhadap sesama, yakin dan percaya. 5. Pengembangan jejaring. Kemitraan merupakan hubungan yang setara dengan dua pihak atau lebih yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan. Tujuan utama kemitraan untuk meningkatkan akses terhadap sumber dalam menangani masalah. Demikian paparan yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon aran untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.